Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube saya, Info-Info LBN. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 10 konsep sepeda motor di masa depan yang mungkin akan kita lihat di jalan raya. Seperti yang kita ketahui, teknologi semakin maju dan berkembang setiap tahunnya, sehingga konsep sepeda motor di masa depan bisa saja sangat berbeda dengan apa yang kita lihat saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sepeda motor terbang telah diresmikan oleh pabrikan Prancis, Lazaret. Dibangun oleh pengrajin dan inovator Prancis yang terkenal, Ludovic Lazaret. Motor yang diproduksi sebanyak 5 unit dan harganya sampai menyentuh langit. Mesin, kode bernama LMV 496, ini didukung oleh 4 turbin jetcat 96.000 rpm yang dipasang di tengah setiap hub roda. Dengan mesin V8, Lazaret La Moto Volante LMV 496 ini diklaim bisa menghasilkan tenaga hingga 470 daya kuda. Konfigurasi 4 roda pada LMV 496 ini juga terbilang cukup unik saat digunakan di darat. 4 roda motor ini berfungsi biasa, sebagaimana mestinya. Namun ketika diajak terbang, roda ini akan membuka dan mengubah posisinya menjadi horizontal. Dengan desain yang cukup agresif, LMV 496 ini sukses menghadirkan nuansa futuristik. Tak cuma desainnya yang futuristik, penggunaan mesin elektrik dan jetcat turbin ketika terbang menjadikan motor ini beneran untuk masa depan. Lazaret La Moto Volante 496. Penggunaan hydraulics actuators memungkinkan motor terbang LMV 496 ini melayang di udara sampai 10 menit dengan dorongan tenaga sebesar 1.300 daya kuda. Manajer komunikasi, pemasaran, dan sponsoring di Furigan, David Robert, mengatakan, "Kami sangat bangga telah mendukung proyek motor Prancis yang futuristik ini. Ambisi dan kemauan untuk berinovasi adalah bagian dari DNA Furigan dan kami melihatnya sebagai tugas kami untuk berpartisipasi dalam penelitian dan proyek untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan," tutur David seperti dilansir Visor Dawn. Kabarnya, sepeda motor terbang LMV 496 ini hanya diproduksi 5 unit saja, dengan harga jual 8 miliar rupiah lebih. Kawasaki Heavy Industries dengan peluncuran teknologi masa depan dan jangka menengah yang berfokus pada lingkungan, transportasi pribadi, dan efisiensi kendaraan. Menarik minat banyak orang adalah konsep J, sebuah pandangan imajinatif dan berpandangan jauh ke masa depan transportasi pribadi perkotaan dan pinggiran kota. Seperti yang disoroti oleh Mr. Shigehiko Kiyama, Presiden perusahaan sepeda motor mesin industri berat Kawasaki, yang berbicara pada pembukaan, konsep J mengeksplorasi kemungkinan menarik dari platform transportasi yang dapat disesuaikan yang menyenangkan, mudah dan nyaman. J adalah sistem mobilitas pribadi masa depan yang menyesuaikan dengan jenis perjalanan yang dibutuhkan, komentar Bapak Kiyama. Dari mobilitas perkotaan hingga olahraga berkendara yang menyenangkan, gaya yang tajam dan agresif, seperti sepeda motor Kawasaki, adalah salah satu ciri khasnya. Menggunakan sel baterai sebagai sumber tenaga, kendaraan listrik 3 roda, J, dapat menawarkan sistem mobilitas perkotaan baru yang menyesuaikan dengan jenis perjalanan yang dibutuhkan. Comfort Mode akan menawarkan posisi berkendara yang santai untuk city riding dengan pengendara dalam posisi berkendara konvensional dan tegak serta trek yang dapat disesuaikan dari roda depan kembar yang diatur lebih lebar untuk stabilitas maksimal. Dalam mode Sport Track akan menyempit dan sikap berkendara secara keseluruhan menjadi lebih sporty dan aerodinamis yang memungkinkan pengendara untuk menjadi 1. Dengan kendaraan untuk bersenang-senang, berkendara sport. Untuk Kawasaki Motors Eropa, Managing Director, Mr. Yasushi Kawakami, memuji pemikiran di balik J dan visi platform transportasi B-Moda.
Meskipun ini tetap merupakan kendaraan konsep, ini tentu saja merupakan wawasan yang menggoda tentang bagaimana beragam teknologi yang saat ini sedang dikembangkan di Kawasaki Heavy Industries dapat bekerja dengan cara yang harmonis dan saling melengkapi. Seperti semua penggemar Kawasaki di seluruh dunia, kami sangat menantikan untuk melihat langkah selanjutnya dari para insinyur pengembangan imajinatif kami di KAI. Bicara teknologi otomotif khususnya roda 2 sepertinya tidak pernah habis. Salah satunya motor yang dikembangkan BMW Motorrad, Vision Next 100. Motor ini diperkenalkan BMW pada HUT ke-100 di California, Amerika, pada 2016 lalu. Melansir dari channel YouTube BMW Motorrad, motor ini mengusung teknologi self-driving dan self-balancing yang membuat pengguna tidak perlu khawatir terjatuh dari kendaraan. BMW mengklaim motor masa depan ini tidak ada satupun celah kecelakaan sehingga tidak memerlukan helm. Dilengkapi kacamata khusus, Vision Next 100 mampu mendeteksi bahaya bahkan sebelum Anda bisa melihatnya dan membantu berkendara layaknya seorang profesional. Melihat tampang Vision Next 100 sangat futuristik seperti kendaraan luar angkasa. Bodi motor memiliki garis indah di bagian samping dari depan hingga belakang. Lampu depan LED berwarna putih dan lampu bekalang LED berwarna merah. Sebagai paket terdapat kacamata mutakhir yang dapat memandu dan memberikan informasi selama perjalanan. Seperti di film-film skifi, untuk mengendalikan motor ini Anda cukup memberikan isyarat dengan tangan atau jari. Jika ingin belok ke kiri, tangan diangkat ke kiri maka lampu sein secara otomatis akan menyala sesuai arah yang diminta. Sebaliknya, untuk memberi tanda belok kanan, lampu sein secara otomatis akan menyala sesuai arah pengemudi. Untuk mempercepat atau memperlambat laju motor biker cukup menjentikan jari, secara otomatis motor akan mengikuti kecepatan yang diinginkan. Kendaraan ini dilengkapi baju khusus yang dapat menyesuaikan suhu badan agar tetap sejuk. Dalam kecepatan tinggi, kerah leher akan memberikan dukungan ekstra menutup angin untuk melindungi badan. Disebutkan kendaraan ini tidak akan terlihat di jalanan dalam waktu dekat, di mana BMW masih terus mengembangkannya. Honda adalah salah satu pelopor pengembangan teknologi baru untuk produk mobil dan sepeda. Saat ini Honda meluncurkan fitur unik untuk sepeda motornya yaitu Honda Riding Assist. Ini adalah motor konsep all-electric yang secara terus-menerus menghitung setiap posisinya. Selanjutnya, itu juga bisa menggerakkan bilah-bilah untuk memastikan bahwa sepeda motor selalu tetap dalam posisi tegak. Fitur baru ini sangat membantu saat mengendarai sepeda motor saat kondisi lalu lintas yang padat. Untuk menjaga sepeda motor tetap tegak, Anda membutuhkan perangkat giroskopik yang besar dan berat memutarnya. Oleh sebab itu, insinyur Honda memutuskan untuk tidak menggunakan giroskop. Sebaliknya, perangkat sepeda motor Honda hanya menggunakan suatu sistem alat seukuran lampu. Itu bisa dipasang di atas roda depan. Ketika Anda menghidupkan sistem, sepeda motor tetap bisa berdiri tegak. Fungsi auto balancing selalu menyala bahkan ketika pengendara duduk di atas sepeda. Ketika sepeda berhenti, pengendara tidak perlu menginjakkan kaki di tanah untuk keseimbangan. Sepeda motor tersebut akan secara otomatis menyeimbangkan bahkan saat mengendarai dengan kecepatan sangat lambat. Ini sangat bermanfaat saat berkendara di lalu lintas yang padat khususnya di perkotaan besar. Bahkan ketika si pengendara turun dari sepeda motornya tetap dapat mengikuti pengendara kemanapun ia pergi. Honda memperoleh teknologi ini dari Asimo, produk robot humanoid yang telah banyak membuat orang-orang tertarik. Honda Riding Assist menggunakan teknologi robotika yang telah terbukti ini untuk menciptakan sebuah sepeda motor bisa menyeimbangkan dirinya sendiri secara otomatis. Hal itu sangat mengurangi kemungkinan jatuh ketika sepeda motor melaju sangat lambat atau berhenti. Honda memiliki misi untuk meningkatkan sensasi dan pengalaman mengendarai sepeda motor. BMW memiliki sejarah panjang dalam membuat sepeda motor,
tetapi belum berhasil dengan baik di departemen sepeda motor listrik. Jelas, ini adalah sesuatu yang sedang dipikirkan perusahaan dan hari ini, pada acara Next Gen perdananya, perusahaan menunjukkan motor konsep listrik terbarunya, BMW Motorrad Vision DC Roadster. Menjadi listrik adalah langkah yang sulit dilakukan untuk sebuah perusahaan dan itu telah dikaitkan dengan mesin boxer 2 silindernya selama berabad-abad. Jika ingin menghasilkan sepeda motor listrik yang sukses, maka pembeli harus dapat menawarkan tidak hanya performa, sesuatu yang mereka dapatkan secara default dengan mesin listrik dan torsi yang dihasilkannya, tetapi juga sesuatu yang mempertahankan citra merek yang diasosiasikan pembeli dengannya. Sepeda motor BMW. Edgar Heinrich, kepala desain BMW Motorrad, berpendapat bahwa Vision DC Roadster melakukan hal itu. Mesin boxer adalah jantung dari BMW Motorrad, pendukung mutlak dari karakternya, katanya. Tapi BMW Motorrad juga mewakili konsep kendaraan tanpa emisi yang visioner. Melihat hal tersebut, satu pertanyaan yang muncul adalah, apa jadinya jika kita mengganti mesin boxer dengan motor listrik dan baterai yang dibutuhkan? Vision Bike menunjukkan bagaimana kami dapat mempertahankan identitas dan tampilan ikonik BMW Motorrad dalam bentuk yang berbeda sekaligus menghadirkan kenikmatan berkendara jenis baru yang menarik. Jika motor BMW pada umumnya memiliki mesinnya sendiri, Roadster Vision memiliki paket baterai dengan pendingin. Sepanjang konsep, desainer perusahaan menggunakan elemen desain yang sudah dikenal dari sepeda motor merek generasi sebelumnya. Motoroid berdiri. Seolah terbangun dari tidur untuk menanggapi panggilan, sasis mesin berputar dan perlahan bangkit dari sidestand untuk berdiri tegak dengan sendirinya. Dengan gerakan memberi isyarat atau panggilan dari pengendara, Motoroid bergerak maju dan terkadang memutar sasisnya ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang bermain-main dengan pengendara. Teknologi self-balancing armchest Motoroid ditempatkan di pusat alat berat dan tim merekonstruksi bentuk sepeda motor berdasarkan kemampuan model untuk berdiri dan tetap tegak secara mandiri. Aki, bagian terberat sepeda motor, menonjol ke bawah dari bagian rangka yang berputar dan berfungsi sebagai penyeimbang. Ini juga secara simbolis menggambarkan bagaimana Motoroid mengontrol pusat gravitasinya. Ide utamanya adalah untuk suatu hari nanti memiliki alat berat yang mendukung pengguna, yang tetap memegang kendali, namun memastikan pengendara tidak pernah benar-benar memperhatikan dukungan itu, membantu memaksimalkan kesenangan mengoperasikan dan mengendalikan sepeda motor. Sepeda motor masa depan dapat berevolusi dari objek menjadi mitra berkendara. Ini adalah salah satu arah yang diajukan oleh para desainer dengan Motoroid yang dapat dilakukan Yamaha di masa depan. Imajinasi memang tidak bisa diprediksi dan bisa menghasilkan apa saja. Termasuk daya pikir Mehmet Doruk Erdem yang menghasilkan desain BMW Alpha Concept. Mehmet menggambarkan motor imajinasinya dan kali ini jatuh pada BMW. Motor berlogo putih biru hitam tersebut tampil kokoh dan futuristik. Terlihat jelas dari desain fairing depannya yang besar dan mengkilap. Namun jika dilihat berdasarkan gambar, tampak fairing tersebut cukup ramping dan stylish. Sekelias motor ini mengingatkan pada kendaraan yang dipakai Batman pada film Batman dan Robin. Namun single-seater yang diusung desain Alpha Concept tampaknya tidak nyaman untuk dikendarai, terlebih setang depannya yang cukup jauh sehingga pengendara harus membungkuk. Kemudian ground clearance motor ini pun sangat rendah sehingga seolah-olah kendaraan ini hanya diperuntukkan di jalan yang mulus. Tetapi hasil buah pikir, Mehmet Doruk Erdem sangat menarik untuk dilihat, dan tentu saja motor ini tidak diproduksi oleh pihak BMW. Mehmet Doruk Erdem sendiri merupakan desainer asal Turki dan sering mengunggah hasil desainnya di dunia maya. Bukannya mengeluarkan produk baru, Akrapovic malah menelurkan modifikasi sepeda motor unik. Memanfaatkan ajang Customike Show di Bad Salzuflen,
Jerman, 4 hingga 7 Desember 2014, produsen knalpot performa tinggi asal Slovenia itu sangat bangga dengan konsep Full Moon. Inilah sepeda motor dengan ban depan berukuran 30 inci yang proses pembuatannya dibantu builder dari Dreamachine Motor Cikles. Ciri lainnya, banyak kurva lengkung di sekitar mesin, bahkan bagian belakang dibuat tertutup dan cembung dengan penampakan roda yang disembunyikan. Nama Full Moon atau bulan purnama diambil dari ban depan yang sangat besar. Peleknya terbuat dari aluminium dan karbon, dilengkapi dengan rem cakram yang jauh lebih besar dari rata-rata ukuran peranti pengereman di sepeda motor. Ban yang besar dan sudut bentuk rangka yang lebar membuat mesin Fedwin tampak kurus. Jadi, orang tak akan menyangka kalau mesin yang digunakan sebenarnya adalah S&S tipe Nucleat dengan kapasitas silinder 1524 cc. Rangka dan bodi belakang terbuat dari besi. Bodi belakang cembung itu sudah terintegrasi dengan dua knalpot Akrapovic yang merupakan hasil custom. Dari samping, kanan atau kiri, sepeda motor akan tampak sama, seperti menggunakan satu knalpot besar. Pernah mendengar soal Tron Bike dengan bentuk unik dan bisa menyala saat gelap? Motor yang pernah muncul dalam adegan film science fiction Tron Legacy tersebut pernah diciptakan di dunia nyata dan menjadi tren unik untuk para penyuka motor masa depan. Sebagai replika Light Cycle, sebutan dalam film Tron, motor ini terbilang sangat identik dan tampil beda dibandingkan model-model yang ada selama ini. Dan setelah sekian lama tren motor fiksi ala Tron surut, pemilik berinisiatif menjualnya. Replika tersebut saat ini dipasarkan di Cheltenham, Inggris dengan kisaran harga 55 pound, 995 atau sama dengan 1,1 rupiah miliaran. Patokan harga itu terbilang sangat mahal ketika membandingkannya dengan Sportbike ke pasaran saat ini. Seandainya saja 1,1 miliar rupiah dibelikan motor lain, Anda hanya perlu menambahkan sedikit budget lagi untuk membawa pulang dua Kawasaki Ninja H2, karena per unitnya, untuk versi Indonesia, dihargai 660 jutaan rupiah. Skuter listrik BMW C04 resmi diluncurkan di Indonesia. Ini menjadi motor listrik pertama yang diboyong BMW Motorrad Indonesia. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, BMW Motorrad Indonesia meluncurkan skuter listrik bergaya futuristik, BMW C04. Skuter itu pertama kali diperkenalkan secara global pada Juli 2021 lalu. Secara tampilan, BMW C04 memiliki desain futuristik dengan bagian depan yang terlihat besar dan bodi yang padat. Motor ini sudah memakai lampu full LED. Headlight sudah dilengkapi dengan powerful LED dan Adaptive Headlight Pro. Secara performa, BMW C04 dibekali motor listrik berdaya 42 dk dan torsi maksimum 62 Newton pada 1500 rpm menggunakan baterai 60,6 Ah. Kendaraan zero emisi ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 50 km per jam dalam 2,6 detik. Sementara untuk kecepatannya, bisa melaju pada kecepatan maksimal 120 km per jam dan saat kondisi baterai penuh dapat melaju hingga jarak 130 km untuk sekali pengisian daya 4 jam 20 menit. Menggunakan fast charging dari kondisi kosong sampai penuh memakan waktu 1 jam 40 menit. Sedang pengisian daya dari 20% hingga 80% membutuhkan waktu 45 menit saja. Suspensi depan skutik ini memakai model teleskopik diameter 35 mm, sementara itu suspensi belakang menggunakan model tunggal. Lalu ban depannya pakai ukuran 120/70R 1567H, sementara belakang ukuran 160/60R 1556H. Sistem pengereman menggunakan cakram ganda di depan dan cakram tunggal pada bagian belakang.
Sistem pengereman sudah dibekali ABS terbaru dan ABS Pro. Disematkan juga perangkat elektronik canggih, seperti sistem Automatic Stability Control, ASC, Dynamic Traction Control, DTC, 4 mode berkendara yakni Eco, Rain, Road, dan Dynamic. Panel instrumen menggunakan layar TFT 10,25 inci yang terintegrasi map navigasi dan konektivitas langsung melalui BMW Motorrad Connected Apps. Lalu ada pula kompartemen penyimpanan di samping dan depan. Kompartemen helm samping sekarang dapat dioperasikan sambil duduk. Terima kasih telah menonton video kami info-info LBN tentang 10 konsep motor masa depan yang paling mengagumkan. Kami harap Anda menikmati perjalanan melalui inovasi dan teknologi terbaru yang akan membentuk masa depan industri motor. Jangan lupa untuk memberitahu kami di kolom komentar konsep motor mana yang paling Anda sukai dan mengapa. Jika Anda menyukai video ini, tolong berikan kami dukungan dengan menekan tombol like dan berbagi video ini dengan teman-teman Anda yang juga tertarik dengan motor masa depan. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe ke saluran kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.